A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Nasyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana waj'alna musliman lak wa min zurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya rabbal alamin. Ummahat wa akhwati fillah rahimakumullah, tak pernah rasa bosan kita untuk senantiasa mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyak limpahan rahmat, kasih sayang yang Allah berikan kepada kita yang tak bisa kita hitung dengan jari-jari kita ini, terutama nikmat yang masih diberi kesempatan oleh Allah untuk qiraatut ta'rifnya. Pernah dengar? Pernah dengar, Bu? Alhamdulillah belum pernah dengar ya. Qiraatut ta'rif. Kalau kita baca tafsir surah Al-Alaq, belum sampai Al-Alaq sama Ustaz ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Apa artinya, Bu? Baik, Masya Allah. Di situ ada kalimat yang tersembunyi yang sangat luar biasa. Rahasia yang Allah berikan kepada kita hambanya. Yang pertama, Iqra. Baca. Bacalah bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha menciptakan. Kenapa Allah menaruhkan Iqra dulu, ilmu dulu, kan bahasa atau ilmu ya, baru penciptaan. Nanti kalau kita bisa jawab ketika kita sudah menafsirkan ya akhwat. Kan baca kan, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha menciptakan. Kenapa Iqra dulu, kenapa bukan khalaq dulu? Subhanallah, Masya Allah. Waalaikumsalam. Silahkan Bu Rat ya. Kenapa akhwat? Karena ilmu itu tidak ada yang tidak berkah. Ilmu itu tidak ada yang merugi, itu bahasa saya, Bu. Tapi ketika dia tidak mengamalkan ilmu, ketika dia jalannya tidak sesuai dengan manhajnya Allah gitu, itu terserah dia tuh. Itu yang membuat dia sengsara, itu yang membuat dia tidak bahagia kan. Tapi semua ilmu ya, apalagi masalah qiraatut ta'rif, ilmu atau bacaan yang berkaitan untuk mengenal Allah ya, itu lebih besar berkahnya ya, manfaatnya, dan pasti kita tidak akan pernah merugi dibandingkan penciptaan. Ini agak tinggi bahasanya, Pak, di bahasa tafsir ya. Apa maksudnya Nizah? Kalau ilmu tuh ya pasti membawa kepada kebaikan, benar? Nah, kalau penciptaan belum tentu dia membawa kepada kebaikan. Nggak usah jauh-jauh, Allah menciptakan bagi kita anak. Ada kalanya anak itu membawa kepada kebaikan. Ada kalanya ujian kan, ada kalanya membuat ibu tidak tenang. Makanya Allah sampaikan di dalam ayat ini, nyambung kali akhwat. Nanti kapan-kapan saya sampaikan, ini udah kayak ilmu tasawuf ya. Misalnya itu qiraatut takrif, di atas ini qiraah apa namanya? Ya. Pernah dengar nggak Ibu bin Cinta Allah, Kitaballahil Mastur, Kitaballahil Mansur, Kitaballahi Manzur? Belum ya? Nanti kapan-kapan, jangan sekarang. Ya, kita selesaikan dulu fikihnya. Kenapa akhwat gitu? Makanya Allah sampaikan di sini ya,
Hilang dia. Ali Imran tadi ayat 10 ya. Ini akhwat. Karena kita ketemu makanya kita ingatkan. Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia. Berarti kalau ada kalimat dijadikan terasa indah, kayak mana tuh bahasanya, Bu? Semu, bukan benar-benar indah, rasa aja. Ya. Rasa indah. Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia. Cinta terhadap apa yang diinginkan. Kita kan cara pikir kita juga kayak gitu. Memang indah kalau kita lihat ada orang kaya, kalau ada kita lihat anak-anak dia yang berhasil, kan gitu ya. Kalau ada pasangan-pasangan hidup yang bahagia, kalau ada harta benda, binatang ternak, sawah ladang, terasa indah, akhwat. Ya. Itulah kesenangan hidup di dunia. Dan di sisi lain, di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Jadi ini jangan pernah lupa. Kadang-kadang penciptaan itu tidak semuanya membawa kita kepada kesenangan. Paham? Itu yang kadang-kadang membawa kita kepada kesengsaraan. Tapi jangan pula kita seperti itu, Bu. Bukan itu maksud saya. Makanya pentingnya ilmu. Karena ilmu itu pasti akan membawa kepada keberkahan. Ya. Makanya kita duduk di Sakofah ini minimal yang pertama untuk qiraatut ta'rif. Apa qiraatut ta'rif tuh? Membaca untuk mengenal Allah. Kalau udah qiraatut ta'rif Ibu bagus, naik namanya qiraatut takrim. Jangan terus dulu, nanti Ibu pusing. Nah, takrim itu apa sih? Sudah kenal, disitulah kita baru tumbuh rasa syukur dan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang Sakofah ini tingkatannya insya Allah sudah di pertengahan ta'rif. Tapi saya nggak mau hanya ta'rif terus, kan gitu kan. Kita mau ke takrimnya nanti. Ya. Akhwati fillah rahimakumullah. Jadi kapan-kapan kita kaji ya. Ini ilmu yang sangat penting di dalam pemahaman dalam akidah. Cuman kita fokus dulu di fikih kurban ini, di bidang cinta Allah. Jadi bersyukurlah antuna. Ya, antuna diberikan wadah oleh Allah untuk qiraatut ta'rif. Ya, memang membaca mengenal Allah lebih dekat. Jadi jangan sepele ya, akhwati fillah. Kan itu dulu kan yang diajarkan oleh Allah kepada Rasulullah ketika peristiwa turunnya wahyu pertama kan? Di mana turunnya, Bu? Tanggal berapa? Siap-siap ranking 1. Selanjutnya bersalawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad allazi yukhrijun nas minaz zulumati ila nur wa ila siratil mustaqim. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Saya lupa Ibu, saya mau mengunci ayat 11-nya untuk kita semuanya, ayat 10 ya, maaf 10. Sesungguhnya orang-orang yang kafir bagi mereka tidak akan berguna sedikit pun harta benda dan anak-anak mereka terhadap azab Allah. Dan mereka itu menjadi bahan bakar api neraka. Ingat ayat, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah uiddat. Ini sambungan dari ayat tersebut. Kalau orang kafir, dia nggak akan bisa nanti anaknya menolong dia di akhirat. Tapi kita orang-orang muslim yang bisa mengangkat derajat kita, yang bisa menolong kita ketika di alam kubur, di padang mahsyar, ya, ketika kita di yaumul hisab, anak kita, orang tua kita sangat bisa dan sangat membutuhkan kita sesama kita. Ya akhwat, perbaiki kembali, sampaikan ini terus kepada anak-anak kita supaya mereka merasa mereka itu juga memiliki peranan penting terhadap orang di dalam kehidupan orang tua. Karena ini saya mohon maaf, kita jarang sekali menyampaikan ini kepada anak-anak kita, Bu. Yang kita tahu tuh, saya ini orang tua loh, kan gitu kan. Mama ini mama, gitu kan. Harus patuh sama mama, mama ini pokoknya orang tua harus dipatuhi dan nggak boleh nggak patuh gitu. Cuman kita lupa kadang-kadang menyampaikan kepada anak-anak kita.
bahwasanya mereka juga memiliki peranan penting di dalam hidup kita untuk yang mengangkat derajat kita ketika di alam yaumil akhir. Jadi insya Allah ibu jangan pernah pelit untuk mengucapkan itu kepada anak-anak ibu. Ada nggak ibu ucapkan sama anak-anak bu? Apa ibu ucapkan? Apa Oma? Iya, gitu salah satunya kan Oma. Kita nih nanti di akhirat sama-sama berjuang, ya. Di dunia juga sama-sama berjuang. Jadi sehingga anak tuh mah punya power bahwasanya tuh orang tuaku juga membutuhkan aku loh besok, kayak gitu kan. Jawabannya lain sudah. Apa tuh ini jawabannya? Atar harus rajin ngaji gitu. Nanti kita sampai ke apa gitu kuburan misalnya. Apa nggak Pak Doya ngaji itu katanya. Nah, itu jawaban anak sekarang. Apa nggak Pak tuh ngaji biar terang kuburannya. Ya harus kita sampaikan nih izamata ibnu Adam, bagaimana itu anak gitu kan. Orang tua juga mengaji. Kadang-kadang waktu orang tua kita tak banyak mengaji, Azam lah yang bisa Atar lah yang bisa menolong. Abi nggak bisa banyak baca Quran karena Abi cari uang untuk rezeki untuk kita makan. Memang harus pandai-pandai jawabnya nih, sama lah. Kadang jawab gitu kan. Ya, harus begitu akhwat. Kenapa Bu Neng? Kenapa Bu Fit? Anak-anaknya gitu mas spontan. Iya. Jadi enggak nih, kita sampaikan itu tuh supaya dia tuh semangat loh Bu. Mama ternyata butuh aku juga, gitu kan? Kan karena pemahaman anak-anak tuh mereka yang butuh kita, benar nggak? Kadang-kadang omongan tuh juga begitu kita ke anak kita pun, Mama nggak butuh kamu kok. Itu yang harus kita pahami Bu, sehingga anak itu dia tuh punya peranan penting loh untuk Mama dan Papanya, gitu. Itu yang harus kita hidupkan ya, Insya Allah. Sudah berselawat tadi? Baik, nanti kalau saya udah ngaji ini nanti kemana-mana Bu babnya, nggak jadi ke fikih. Kita fikih dulu ya, kapan-kapan kita kaji yang masalah kiroah tadi. Insya Allah kita akan coba mengkaji udhiyah di fikih sunnah halaman 293 yang punya buku, di bab hewan kurban. Belum lagi fikihnya kemarin Bu? Belum ya ini. Saya banyak pertanyaan kurban tapi saya nggak sempat untuk membalas ya Bu. Ini live ya nih? Oh, nanti berarti saya di tag nggak? Saya dikirim ke saya ya. Ada beberapa pertanyaan nih, saya akan jawab di sini nih, gitu. Berarti saya nggak 2 kali kerja membalas SMS ibu-ibu. Ini aja yang saya kirim nanti. Baik, Umahat, kita akan kaji hewan kurban. Definisi al-udhiyah. Udhiyah itu apa Bu? Kita kalau di dalam fikih nggak akan ketemu nanti fikih kurban adanya udhiyah. Udhiyah itu lebih kepada hewan kurban. Oke. Udhiyah. Dengan do. Udhiyah. D H H I Y A H. Oke Bu? Sudah? Pernah dengar al-hadiyu? Apa tuh? Adiu mahillah. Nah, biasanya tuh Bu, kalau yang ada adiu itu khusus disampaikan kepada hewan kurban yang dipotong ketika di orang-orang di musim haji. Makanya hadiu panggilannya. Oke ya. Al-udhiyah. Tetap kita familiarkan bahasa fikihnya Bu. Apa udhiyah tuh? Nama hewan sembelihan. Nah, dia nama hewan sembelihan ya. Seperti onta,
sapi, kambing, ayam nggak ada nih Bu. Kerbau masuk, itu sejajar dengan sapi. Domba masuk, sejajar dengan kambing. Oke. Yang dipotong pada hari nahar, yang dipotong pada hari nahar. Nahar itu hari apa Bu? Hari raya. Ah, bahasanya Idul Adha itu panggilannya hari nahar kalau bahasa fikihnya ya. Nahar itu kurban. Dan tasyrik. Tasyrik berapa? 11 Zulhijjah, 12 Zulhijjah, 13 Zulhijjah. Bentuk taqarrub ilallah. Taqarrub itu artinya apa Bu? Serta syukur kepada Allah. Dan membersihkan jiwa yang kotor. Makanya ini harus Ibu tahu, udhiyah itu, hewan kurban yang kita sembelih itu, ya, yang harus di benak kita, itu wujud syukur kita, wujud taqarrub kita, serta wujud syukur. Sudah tadi syukur. Mensucikan jiwa. Mensucikan jiwa di sini Ibu, kurban inilah yang bisa mengurangi sifat bahimiyah yang ada di dalam diri kita. Masih ingat Ibu sifat bahimiyah? Sebutkan saya 4 sifat yang mendorong melakukan dosa. Masih ingat? Rububiyah. Alhamdulillah lupa. Rububiyah. Sifat keakuan. Terus? Syaitoniyah. Sifat kesyetonan. Masih ingat? Bahi identik dengan nafsu kan? Inilah. Jadi kalau kurban itu Ibu bisa mengurangi sifat bahimiyah kita. Yang keempat, sabar. Itu yang suka-suka marah, dendam, itu sabaiyah kan? Nah, rububiyah, syaitoniyah, bahimiyah, sabaiyah. Jadi ulama mengatakan kurban ini bisa menterapi sifat bahimiyah yang ada di dalam diri kita. Tapi Ibu yang bisa merasakan ini Bu. Bahimiyah itu apa kemarin? Hawa nafsu mata, nafsu perut kan? Nafsu kemaluan. Itu ya, Ummahat. Taqarrub ilallah. Dekatkan diri, pendekatan diri kepada Allah, kemudian wujud syukur dan membersihkan jiwa yang kotor. Makanya kurban itu lebih disarankan, lebih dianjurkan untuk orang yang masih hidup terlebih dahulu. Karena indikasinya itu taqarrub, membersihkan tazkiyatul nafs kan. Nah, kemudian bersyukur. Jadi lebih bagus Bu, kalau Ibu mau tetap mengkurbankan almarhum, lebih bagus pakai nama Ibu aja. Nama Ibu, tapi Ibu hadiahkan untuk almarhum. Gitu aja Bu, lebih bagus. Ya. Dasar hukum Al-Quran. Ini udah pernah kita kaji. Nah ini udah. Makanya saya bilang sampai di mana. Kenapa nggak diingatkan? Oh, keutamaan kurban lagi. Hukumnya sudah. Satu hewan kurban untuk satu keluarga sudah. Nah, sudah berarti. Pembagian daging kurban sudah. Baru. Definisi sama hukumnya sudah. Baik.
Sekarang kita fokuskan dulu Bu ya. Nah, Bu, untuk ada yang diingatkan. Saya karena saking banyaknya taklim, saya bingung ini sampai mana. Jadi kalau maunya setiap malam tuh saya tolong dijapri ya Bu. Materi terakhir. Gitu. Baik, lanjutkan Ibu. Hikmah sekarang. Hikmah dulu ya. Nanti baru saya masuk fikihnya. Hikmahnya belum kan? Nah, semoga ini nanti ketika kita berkorban tuh jadi semangat. Satu aja lah. Bulu-bulunya itu kan yang akan mendatangi dia pada hari kiamat. Udah tuh Bu. Itu aja. Hikmahnya yang banyak. Kita bedakan ya Bu dia ya. Hikmahnya yang sangat banyak. Kalau di hadis memang itu aja dia. Ini hadis Aisyah. Kita tambah di hikmah. Hikmahnya ini yang sangat banyak Ibu beli cinta Allah. Yang pertama, hikmah dari kita berkurban ini adalah sebagai ciri keislaman seseorang. Berarti Bu, ini bahasa Arabnya apa ya ciri keislaman ini? Ya identitas. Sama kayak kita ya muslimah gitu ya. Tunggu bahasa Arabnya, bahasa tarbiyahnya saya lupa. Kalau Indonesia identitas gitu ya. Ketika seseorang sudah melihatkan identitas kemuslimahannya kayak gitu ya. Identitas kemuslimahan. Kalau identitas muslimah apa Bu? Nutup aurat, terus bertutur kata lembut. Nah, ada tuh Bu. Ciri itu asolah atau ciri-ciri yang melekat ya di dalam diri kita. Identitas kemuslimahan gitu ya. Nah, sementara kurban ini adalah identitas keislaman seseorang. Jadi kita kalau juga mau dibilang orang Islam tuh salah satunya kurban. Nah, gitu loh Bu. Sehingga ada hadis yang sudah kita sampaikan di dalam hadis Ibnu Majah ya. Barang siapa yang mendapati dirinya dalam kelapangan lalu dia tidak mau berkurban, ini berarti siapa nih Bu? Orang kaya dia mampu, tapi dia tidak mau berkurban. Kan itu dia Bu. Maka janganlah dia mendekati tempat sholat id kami. Hadis Ibnu Majah, Ibu harus tahu. Makanya dia menjadi ciri keislaman seseorang. Kalau kita lihat Bu, persentase dari kurban di masyarakat kita ini sangat minim. Khususon kita memang mereka perginya kurban di tempat lain. Tapi lihat aja Bu, kita udah diajarkan di dalam fikih kan. Yang pertama yang harus kita sapa itu kan masyarakat yang ada di sekitar kita. Contoh, di masjid kita ada sudah 5 ekor sapi. Kakaknya 200 kakak. Minim nggak kira-kira? 35 kakak loh, Bu Nur. Di situ 200 kakak. Kalau Ibu bilang di situ banyak susah, mustahil Bu. Dari 200 itu cuma 35 yang mampu untuk berkurban. Makanya sangat minim kesadaran kita sebagai umat muslim ya, terutamanya bagi yang mampu untuk melakukan kurban nih. Karena mereka menganggap kurban ini cuma sunnah gitu. Kemarin kita sudah sampaikan status hukum sunnah muakkad. Gimana kemarin status hukum sunnah muakkad tuh Bu? Ditinggalkan makruh. Cuman kalau dalam sunnah tuh ya gitu. Apalah. Makanya kita harus tahu bahwasanya hikmah dari kita berkurban ini merupakan salah satu ciri keislaman seseorang. Nah, dia akan dikatakan Islam apabila dia juga berkurban. Sholat. Nah, kan gitu kan. Nah, Ibu beni cinta Allah. Yang kedua, dia merupakan ibadah yang paling dicintai oleh Allah.
bisa dimasukkan di hikmah, bisa dimasukkan ke utamaan ya. Berarti gimana Bu? Kalau kita mau dicintai oleh Allah, lakukan yang dicintai oleh Allah. Tidak ada amalan yang dicintai oleh Allah, yang lebih dicintai oleh Allah ketika kita berada di bulan Zulhijjah kecuali mengalirkan darah hewan kurban. Jadi seharusnya saya yakin mungkin orang-orang yang kayaknya dia tidak mampu berkurban tapi dia berusaha terus untuk berkurban, mungkin dia sudah mengetahui hikmah ini Bu. Oh, saya harus tunjukkan identitas saya muslim loh, kan gitu. Ada kan beberapa di masyarakat kita yang kayaknya kita lihat dia tidak mampu tapi dia bisa kurban. Apa kita nggak malu Bu? Gitu kan? Dia bisa kurban, kita nggak bisa kurban. Berarti tingkat kecintaan dia kepada Allah itu cukup tinggi. Insya Allah. Jadi Ibu jangan sampai Ibu bilang bentuk kecintaan tuh saya udah sholat gitu kan, saya udah baca Quran kok, gitu ya. Apalagi Bu, saya udah sholat sunnah kok. Itu adalah ibadah dari segi hablum minallah. Kurban ini diidentikan dengan ibadah hablum minallah dan hablum minannas. Coba Bu. Jadi ibu-ibu yang dicinta Allah gitu, kalau kita berkurban itu Allah kan nggak dapat dagingnya, yang membutuhkannya kita, yang mendapatkan daging adalah manusia. Makanya lain kurban nih Bu gitu. Kalau sholat itu kan hablum minallah, puasa hablum minallah, kita kan sedekah gitu kan ya, hablum minallah dan hablum minannas kan. Kurban nih juga hablum minallah dan hablum minannas. Nah, ini ibu yang dicinta Allah. Bisa dipahami ya Bu ya? Berarti ini kalau aku yang dicintai, aku kurban dong. Khususnya untuk the power of mak-mak. Kita pejuang kurban. Nah, ibu yang dicinta Allah. Kalau bapak-bapak ya memang udah luar biasa lah dia. Memang itu tugasnya dia kan. Untuk kepala keluarga itu kemarin saya bilang hukumnya fardu kifayah. Dia tidak menggugurkan fardu ain, hanya fardu kifayah. Berarti udah terwakili lah gitu. Fardu ainnya tetap berlaku. Semoga suami kita diberi kemudahan oleh Allah untuk selalu berkurban. Yang belum diberi kemudahan, minta doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut Ibu yang ketiga. Apa hikmah kita berkurban itu Bu? Mengenang ujian kecintaan Allah kepada Nabi Ibrahim. Biar kita diingatkan diri kita juga Bu, jangan merasa kita ini orang yang paling banyak ujian ya. Mengenang ujian kecintaan Allah kepada Nabi Ibrahim. Lihat surah Shaf. Lihat surat As-Saffat ayat 102 107. Bacakan itu tuan terjemahnya Bu. As-Saffat surat keberapa? 37 kalau nggak salah. Ya benar Bu Fit? 102 nih sampai 107 kita bacakan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Coba ya. Falamma balagha ashuddahu. Artinya aja. Maka ketika anak itu sampai, mikrofon kita ada Kak? Hidup. Hidup kan? Maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu." Ismail menjawab, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Masya Allah. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar." Terus. Maka ketika keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya di atas pelipisnya untuk melaksanakan perintah Allah, lalu kami panggil dia, "Wahai Ibrahim, sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu. Sungguh
demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Setuju, Masya Allah. Saya mau ibu ngomong nih, apa hikmah yang bisa ibu ambil dari 102 sampai 107 nih? Begitulah ujian kecintaan Allah kepada Nabi Ibrahim kan? Berat nggak Bu? Ya, apa Bu hikmah yang bisa ibu ambil? Bu Yul, apa Bu? Harus patuh dia terhadap perintah Allah, betul. Terus apa lagi Bu? Segala sesuatu hanya titipan dari Allah. Lanjut. Sabar, apalagi? Allah akan memberikan balasan bagi orang yang baik. Ikhlas. Sebut-sebut tuh terasa dirinya tuh sabar, ikhlas, tak ikhlas, tanda, tak sabar, tanda. Makanya saya bilang apa pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat ini? Apalagi Bu? Sami'na wa ata'na. Ibu bayangkan bagaimana ketika Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih anak yang selalu dia cintai. Mendapatkannya, Masya Allah. Kalau kita lihat perjalanan hidup Nabi Ibrahim ini, Bunda, senang sekali saya baca sirahnya. Dia dipanggil oleh Allah ala Ibrahim, punya istri solihah. Berapa istri Nabi Ibrahim Bu? Siapa saja namanya? Siti Hajar, Siti Sarah. Jadi jangan alergi dengan poligami ya. Ini istrinya solihah. Anaknya siapa? Dua-duanya Nabi. Ishak dari siapa? Dari Siti Ismail. Masya Allah ya. Ranking 1 ya. Jadi akhwati fillah, bagaimana kecintaan Nabi Ibrahim ini kepada anaknya. Bisa dibayangkan kan Bu, anak baru dapat, ya Allah sudah tua, yang dinanti-nantikan, Masya Allah. Mana duluan lahir? Ismail apa Ishak? Ismail ya, mantap, jangan dibalik-balik ya. Terbayang kita cerita sirahnya kan. Nah, coba kalau ibu lah jadi Nabi Ibrahim, ya karena kita nggak Nabi Zah, Nabi kan juga manusia, belajar kita dari kasus ini. Gimana kira-kira Bu? Nggak sanggup kita kan? Terus gimana? Nabi Ibrahim tetap melakukan. Kenapa Nabi Ibrahim melakukan? Kecintaan dia terhadap anaknya mengalahkan cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul? Kalau kita akhwat, termasuklah saya pribadi, terbalik saya, mengalahkan cintanya kepada anaknya, ya, terbalik ya, astagfirullah. Ya. Jadi bagaimana? Kenapa Nabi Ibrahim melakukan itu? Karena kecintaannya lebih tinggi dibandingkan anaknya. Sehingga apa yang diperintahkan Allah tadi, sami'na wa ata'na, tapi kita kadang-kadang hidup di masyarakat ini Bu. Kembalikan ke dalam diri kita. Bahkan kita karena cintanya kita kepada anak kita melebihi cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan supaya kita mengantarkan kebahagiaan anak-anak kita yang kita cintai itu Bu, kita melanggar syariat-syariat Allah. Betul nggak Bu? Masuk sekolah sogok, jangan marah Ibu sama saya. Masuk pekerjaan sogok misalnya, apa itu? Berarti ibu cinta dengan anak ibu, tapi ibu mengalahkan cinta kepada Allah. Nggak apa-apalah, yang penting anak kita bahagia. Allah gampang, nanti bisa istighfar kan gitu. Astagfirullah. Ini kita ibu-ibu yang dicinta Allah. Tetap luar biasa Nabi Ibrahim ketika menyikapi ujian itu. Berat kan? Ini Nabi Ibrahim. Bagaimana lagi anaknya yang dia adalah menjadi objek. Gimana Bu kalau anak kita yang kita gitukan? Apa kata anak kita? Tega kali lah mama nih mama. Ya Allah mah nggak sayang mama sama abang mah. Gitu Bu. Ya kan Bu Wati? Tapi inilah perkataan orang-orang yang beriman dan berilmu. Dia yang menenangkan ayahnya. Gak apa-apa ya, kalau itu adalah perintah Allah. Terbayang ya Bu, bagaimana keluarga Nabi Ibrahim ini.
Itu yang saya ingatkan Ibu. Kita harus ingat ini, bagaimana ujian kecintaan Allah terhadap Nabi Ibrahim. Allah cinta dengan Nabi Ibrahim, cinta Allah dibalas juga dengan Nabi Ibrahim. Nggak perlu. Kenapa Nabi Ibrahim ini diberi ujian seperti ini, Bu? Ada ingat nggak surahnya? Nabi Ibrahim ini kan orang kaya. Ingat nggak, Bu? Banyak hewan ternak. Kemudian dia ditanya kan, gimana engkau Nabi Ibrahim? Banyak sekali hartamu dan semuanya nih. Dia kembalikan kepada Allah. Apa kata Nabi Ibrahim? Ya, ingat kan Bu Nur? Nih semuanya ini milik Allah. Perniagaan, peternakan ini milik Allah. Sekalipun, gimana Bu Nur? Sekalipun Allah meminta anakku, akan aku berikan. Ya. Seorang Nabi luar biasa, ya. Akhwatifillah. Kenapa Bu Yus? Tapi keceplosan nggak mau ditanggung jawab tuh karena bentuk cintanya Allah kepada beliau, Bu Yus. Kalau takutnya kita tidak dalam bentuk cintanya Allah kepada kita, takutnya kan gitu ya. Nah ini ya, akhwatifillah. Jadi seberat apapun yang diminta oleh Allah, karena beliau sudah cinta sama Allah, bisa mengalahkan cinta di antara segalanya. Bisa nggak kita jadi orang kayak gini, Bu? Insya Allah. Inginnya seperti itu ya, akhwatifillah. Nah, oleh sebab itu, ya makanya ketika hewan kurban itu disembelih, bisa nggak kita tawajuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Masih ini yang diminta oleh Allah, 2,7-nya kan gitu kan. Seharusnya bahasanya sami'na wa ata'na ya Rabb kan gitu ya. Nah ini sebenarnya saya pernah ditanya oleh ibu pengajian masalah hutang di dalam berkurban. Nggak setuju mereka. Ya sudah, kalau ibu nggak setuju, fikih memang membolehkan. Ngapain ibadah utang? Kita aja untuk gaya hidup utang, saya bilang. Apalagi untuk ibadah. Tapi saya sarankan, daripada ibu punya hutang untuk kurban, bagus ibu jual aset. Nggak ada duit ibu, jual aja lah cincin nih Bu. Satu emasnya bisa kurban. Tapi dengan syarat yang hutang itu ada pembayar ya Bu. Jangan pula ibu semangat aku ngutang dulu lah gitu kan. Bukan itu maksud saya. Memang ada porsi ingin membayar kurban. Kalau itu dalam jangka berapa? Mungkin bulan kah atau minggu kah atau gimana? Saya tidak menyarankan lebih dari 1 tahun. Kan utang itu beban Bu ya. Nah misalnya Bu Fer main arisan. Saya dapat arisan bulan 10 Zah. Cuman itu niat untuk kurban. Kurban bulan 7. Menjelang bulan 7 tuh, bolehkah kita pinjam uang orang? Pinjamlah Bu, enggak apa-apa. Nah, karena ada pembayarnya, tapi saya lebih setuju ibu daripada ibu utang jual aset. Utang kok sakit kepala Bu. Kalau aset jual aja 1 cincin berlian nih Bu semua. Nggak ada Zah. Ya udah kalau nggak ada. Nah, makanya ya saya bilang kadar mampu tuh yang tahu tuh ibu dan Allah. Nah, itu memang boleh Bu, bacalah fikihnya. Boleh memang berutang untuk kurban tuh. Karena ibadahnya memang pertama tuh harus dipaksa. Saya dipaksa jadi kebiasaan. Kalau ibu nggak setuju nggak apa-apa, tapi jangan dibilang nggak boleh. Ibu aja untuk apa kredit kok? Ini kredit gaya hidup dunia. Ini mau tawajuh sama Allah. Semoga dengan kita kurban hidup kita dimudahkan oleh Allah. Karena orang yang berkurban itu pasti hartanya tidak akan pernah dikurangi oleh Allah. Yakin nggak Bu? Ini bagi yang mampu. Kalau belum mampu, terus berusaha. Jangan dipaksa pula Bu, gali lubang tutup lubang. Ini jangan, saya nggak setuju nih yang gali lubang. Kita tuh boleh tawakal sama Allah, tapi ada
ada ke depannya. Apa-apalah, bismillah saya utang, bismillah saya yakin dengan kurban pasti utangnya terbayar. Nggak mau juga. Harus ada planning-planningnya. Ada yang nggak, yang mau didapatkan tuh apa? Bolehlah hutang dulu. Paham bahasa saya, Bu? Jangan dipermudah, jangan dipersulit. Karena ini dalam syariat. Nomor berapa lagi, Bu? Yang keempat, Ibu, sebagai misi kepedulian kita kepada sesama. Saya ditanya oleh ibu pengajian, Zah, bagaimana nih Zah dilema di masyarakat kami ini? Sebagai misi kepedulian kepada sesama. Dipermasalahkan di dalam masyarakat, ketika berkurban, ini kan misi kita kepedulian terhadap sesama. Di situ ada membayar upah untuk orang yang bekerja, memberi minum untuk orang yang bekerja, memberi makan untuk orang yang bekerja. Timbul pertanyaan masyarakat nih, itu biayanya dilimpahkan kepada orang yang berkurbankah atau untuk masyarakat semua? Karena orang yang berkurban tidak menyetujuinya. Paham bahasa saya, Bu? Sampai ada pertanyaan kayak gitu, Bu. Gimana menurut Ibu? Inilah manusia. Kita yang berkurban ini sudah bertawajuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana supaya hewan kurban kita itu didistribusikan dengan baik. Saya mohon maaf, yang pertama yang saya ajak, ini adalah tugas dari orang yang berkurban. Masya Allah. Makanya di Imam Hambali kan motongnya sendiri-sendiri. Bisa nggak Ibu kayak gitu? Potonglah sendiri-sendiri di rumah tua. Sodako kanlah daging itu sepertiga. Ya, panggil orang makan sepertiga. Hak kita yang disimpan sepertiga. Bisa Ibu kayak gitu? Membersihkan kambing pandai enggak ya doh? Masuklah saya, Bu. Nah. Jadi ini gimana Zah? Ada dilema di masyarakat kami. Ya, Ibu, pendistribusian itu tanggung jawabnya bagi orang yang berkurban. Makanya di situ ada biaya operasional. Makanya 2,7, 2,6 itu kan harga sapi dan kambing tidak segitu. Nah, jadi kita berbaik hati karena kita yang berkurban, kita meminta masyarakat yang mendistribusikan daging kurban kita, maka insya Allah ya dilapangkan oleh Allah rezeki kita. Berapalah, Bu, memberi makan dan minum bagi orang yang bekerja, paling dari kita 50.000 satu orang yang berkurban. Nasi bungkus 25.000, kopinya gulanya berapa lah. Cuman ini dilema Oma, makanya ditanya status fikihnya, karena kita tidak mau menzolimi. Tapi kalau ada orang yang tidak berkurban, dia mau bersodakoh ke masjid, ahlan wa sahlan. Diantarnya jeruk 2 kilo pagi itu, diantarkannya risol 50 buah, 50 biji, sangat boleh. Karena itu perpanjangan tangan dari orang yang berkurban. Paham? Dia yang menolong mendistribusikan daging hewan kurban kita. Insya Allah paham ya? Nah, Ummahat, makanya sebagai misi kepedulian sesama. Hadis radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Muslim, ya, Yaumul Idul Adha, ya, kulu washrabu wa zikru ilallah. Jadi hari raya Idul Adha itu makan, minum-minum, dan zikir kepada Allah. Itu di atas tasrik tuh, Bu. Makanya tasrik itu sampai diharamkan berpuasa, makan-makan. Makanya kebiasaan orang Arab itu sepertiga dagingnya tuh mengundang orang. Kalau kita di Indonesia nggak ngundang, Bu Nur, karena awak dapat 2 kilo yo. Nah. Kalau di Arab memang kayak gitu. Jadi kami mahasiswa tuh, Bu, tanggal 11 tuh diundang lain, 12, 13 diundang lain. Bangga tuh, Bu, mereka itu ketika bisa mengundang tuh.
Beda kalau Indonesia. Indonesia kita tidak punya kebiasaan mengundang orang di hari tasyrik. Betul, Bu? Aneh kan? Kalau orang ngundang hari tasyrik, nah Bu Vita ngundang kita ke rumahnya tanggal 13 Zulhijjah. Awak bisi-bisi tuh pasti daging kurban tuh. Bukan mulia, akhirnya pasti daging kurban tuh, ya nyawa, gitu kan. Padahal itu keberkahan. Nah, itu dia. Bu Nur ngundang kita makan bakso di tanggal 12. Itu lebih mulia tuh, Bu. Nah. Kenapa Ibu ketawa? Benar kan? Kan aneh kalau di negara kita. Kalau di Bali kayak gitu, dia sepertiga wajib untuk orang miskin, sepertiga dia masak daging itu dia undang orang makan, sepertiga untuk dia. Masya Allah. Tanggal jauh nggak kan? Iya. Buat masuk. Tasyrik itu. Nggak pas tasrik udah lewat. Pas makan tuh pasti dibilang kan, ini simpanan dia nih, lama kali disimpan lagi. Iya kan, Bu? Padahal berkah tuh kan, beruntung kita, Bu, diundang makan daging kurban orang tuh. Biasanya ibu kan daging kurban. Kenapa Uni? Iya, makanya 3 hari itu nggak boleh puasa. Nah, sudah bunyi alarm Bu. Tahun ini praktek. Apa Kak? Iya kan Bu, betul kan teman-teman, kalau kita ngundangnya dari Tasik CME dia daging kurbannya. Terpaksa saya tutup kajian ini Bu. Nah, semoga kajian yang pendek ini bisa memberikan ruh istijabah kita di dalam berkurban. Apa yang kita baca Bu kalau kita ke hewan kurban kita mau disembelih? Ini wajah tu wajhiyal ladzi. Jangan cukup hanya Allahu Akbar. Ketika ini wajah tu wajhiyal ladzi fatras samawati wal ardi itu dapat ruh istijabah, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala wujud syukur kita, taqarrub kita dan tazkiyatun nafs kita. Alhamdulillah rabbi wa la takuna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.